Minyak goreng curah mulai masuk pasar Bandar Lampung. Seperti terpantau di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur pada Selasa siang, truk tangki yang mengangkut minyak langsung diserbu warga yang antri untuk membeli. Minyak curah didistribusikan hanya bagi pedagang saja. Pembelian diberlakukan syarat diantaranya memberikan fotokopi KTP dan menandatangani surat perjanjian minyak curah dijual sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp11.500 per kilogram. Kuota pembelian minyak curah berbeda-beda. Pemkot Bandar Lampung menjual minyak curah bagi pedagang pasar Rp10.500 per kilogram. Pedagang pasar mendapat keuntungan Rp1.000 per kilogram. Ini Bu, Antri minyak goreng. dapat berapa liter Bu? Saya dapat 35 sama 18, 54. 54 liter ya Bu ya. Di sini seliternya dihargain berapa Bu? 10.500. Berapa Bu? 10.500. 10.500. Ini liter apa kilo sih Bu? Liter. Oh liter, Iya. jadi jualnya liter. Iya. Oh, nah ini biasanya untuk apa Bu nanti nih Bu? Minyaknya untuk apa? Jadi jual sama pakai sendiri. Oh, Di warung. Di warung. Iya. Bagi pedagang yang menjual minyak curah di atas head, maka akan diberi sanksi berupa tidak diberikan jatah lagi di hari berikutnya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Skema pendistribusian minyak goreng bersubsidi di Bandar Lampung akan diubah. Wali Kota Eva Dwiana Selasa siang mengatakan pendistribusian minyak goreng akan dibagikan dari rumah ke rumah warga yang memiliki kupon. Distribusi minyak goreng dikawal aparatur kelurahan, tentara, dan polisi. Pola ini diambil untuk menghindari kerumunan saat warga membeli minyak bersubsidi di operasi pasar. Yang Bunda lakukan, karena yang namanya kita antri, ya itu tadi kita nggak tahu siapa-siapa yang ada, mungkin di antara mereka ada yang terpapar, tapi sementara ini enggak ya. Tapi kami berusaha semaksimal mungkin supaya distribusi, terutama kita dari perdagangan, dinas perdagangan akan melakukan tetap nanti ada pasar murah, tapi bukan karena kita melalui kita, tapi kita melalui kecamatan-kecamatan saja. Insya Allah dalam waktu dekat ini. Warga menyambut gembira distribusi minyak goreng dari rumah ke rumah itu, sebab warga tidak perlu lagi antri lama dan kepanasan saat membeli minyak bersubsidi. Ya sangat ngebantu banget sih, karena di sini juga banyak yang pembeli nyari minyak susah gitu, tapi harga kan mahal. Kita mau beli pedagang juga kasihan, karena udah dari pedagang yang itu kan harganya udah mahal. Guys, 1 liter tuh ada yang 28, kita mau jual berapa lagi? Ya kalau dapatnya per orang 1-2 liter ya dipakai dulu. Pemerintah Bandar Lampung pekan ini akan mendapat bantuan 1.000 dus minyak goreng dari pemerintah Provinsi Lampung. Pemkot Bandar Lampung juga meminta masyarakat mengawasi pendistribusian minyak agar tidak terjadi kecurangan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Assalamualaikum. Yuk ikuti lomba membaca Al-Quran Kori-Kori Cilik Indonesia. Kirimkan video membaca Al-Quran ke koricilikindonesia@gmail.com. Format video HD dan landscape dengan durasi maksimal 5 menit. Cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon peserta. Video membaca Al-Quranmu ditunggu sampai tanggal 10 Maret 2022. Kian langkanya minyak goreng bersubsidi membuat sejumlah emak-emak di Desa Sridadi, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus menyiasatinya dengan bersama-sama membuat minyak kelapa. Buah kelapa itu mereka dapatkan dari para pengepul. Satu kelompok emak bisa membuat hingga 2 liter minyak dari 20 butir kelapa. Jenis kelapa yang dipilih harus yang sudah tua dan kering, karena bisa menghasilkan santan yang lebih kental. Membuat minyak kelapa menurut mereka tidaklah sulit. Buah kelapa terlebih dahulu diparut lalu diperas. Santan yang dihasilkan dari perasan itu lalu diberi sedikit air kemudian dimasak. Proses memasak membutuhkan waktu antara 1 hingga 2 jam. Setelah keluar dari santan, minyak lalu dipisahkan.
Kendala mereka hanya butuh gas lebih banyak untuk memasak santan. Pembuatan minyak ini membutuhkan berapa butir dan berapa kali dalam pemasakan dalam satu hari ini, Bu? Ini kebetulan kan ada 40 butir. Karena tempatnya kami kecil, jadi ya kami buat 2 kali lah. Jadi sekali masak itu 20 butir kelapa. Ini udah yang kedua kali. Nah ini tadi alhamdulillah udah jadi yang 20 butir. Jadi 1 botol ini sekitar 2 liter lah. Menurut para pengepul buah kelapa, setiap hari kini banyak emak yang membeli dalam jumlah cukup banyak. Mereka pun mendukung upaya itu karena minyak kelapa lebih alami dan warga tidak perlu lagi antri beli minyak. Kalau sehari-hari ada kadang 4 orang, 3 orang. Jawaban mereka kalau ditanya itu buat minyak alami sendiri. Alasannya karena di warung langka, Pak, ya? Susah, langka juga iya. Kadang berebut bisa 1 jam ngantri. Kalau beli di pengepul gini bisa milih, Pak? Bisa milih sendiri. Nih bahannya ada. Warga meminta pemerintah segera menyelesaikan masalah kelangkaan minyak goreng. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Pemerintah kabupaten mulai turun tangan membantu sengketa lahan antara warga desa Sidomekar, Kecamatan Gedung Aji Baru dengan perusahaan perkebunan sawit PT Sumber Indah Perkasa. Selasa siang, Wakil Bupati Tulang Bawang mendatangi lahan sengketa bersama aparatur desa dan warga. Ini nggak ada tanamannya, tanggul ini Pak, tanggul itu tanggul. Iya, ini tanggul. Lahan yang disengketakan seluas lebih dari 100 hektar dan sudah terjadi sejak belasan tahun lalu. Ya akan saya coba untuk duduk satu meja dengan tim dulu, dengan tim terkait di pemerintah Tulang Bawang untuk bisa koordinasi dengan pihak perusahaan seperti solusi apa. Dekat saya sama pada Bapak Kepala Kampung, saudara saya, karena berlarut-larut masalah ini yang mungkin tidak diinventarisasi secara detail ataupun teliti oleh tim-tim terkait ataupun teknis-teknis terkait di pemerintah Tulang Bawang. Perusahaan perkebunan sawit dituduh menyaplok lahan milik desa. Sengketa mencuat setelah perusahaan membuat siring yang tembus ke sungai dan berdampak banjir di lahan pertanian warga. Keseluruhan ya kurang lebih sekitar 100-an hektar. Kalau plasma ini 2 blok berarti kan udah 60 hektar punya plasma saja. Nah terus punya warga kurang lebih sekitar 80, berarti 100 hektar lebih lah. Kerugiannya udah luar biasa itu. Kalau dihitung saya rasa kalau 25 miliar ada itu. Sejak puluhan sudah berapa tahun Pak persoalan ini nggak kelar, Pak? Nah persoalan ini sejak adanya program tamigrasi dan kegiatan PT ini udah dari tahun 95 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 28 tahun. Pemkab Tulang Bawang akan meminta bantuan Badan Pertanahan Nasional dan membuat tim gabungan pencari fakta atau TGPF untuk menyelesaikan sengketa lahan. Kedua pihak yang bersengketa diminta nantinya menerima keputusan yang dihasilkan dari tim. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.